Sip. Itu yang pertama tentang infak. Teknologi kedua yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini adalah teknologi zakat, asuransi berlapis. Ibu-ibu di sini, tolong coba angkat tangan dalam hati. Ya. Siapa yang ikut asuransi? Ada ya? Entah BPJS, entah asuransi anu. Entah di sini bukan mungkin ada juga yang jadi apa? Penjual asuransi. Ahlan wa sahlan. Kita kenapa mau bayar asuransi? Kita bayar asuransi karena kita berpikir nanti kalau ada apa-apa, ya kan? Kalau ada apa-apa, kita punya cadangan. Kita kalau ada apa-apa bisa membayar. Kita kalau ada apa-apa, nah gitu. Nah, Islam ternyata menyiapkan konsep asuransi namanya zakat. Lah, baru dengar Ustaz, asuransi namanya zakat? Yes, kita bahas dulu sebentar. Apa itu zakat? Zakat itu adalah sebuah konsep sedekah yang wajib. Kenapa saya bilang sedekah? Karena di At-Taubah ayat 60 Allah bilang apa? Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alaiha wa mu'alafatil qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fis sabilillah wa ibnis sabil. Allah bilang sesungguhnya sedekah-sedekah itu, nah, di sini diartikannya zakat-zakat itu. Kenapa sedekah-sedekah? Karena di lafaz akhir fariidatan minallah, wajib di samping Allah, wajib ketetapan yang Allah wajibkan. Berarti sedekah yang wajib namanya zakat. Nah, tadi kita bilang zakat ini adalah sedekah yang wajib yang syarat dan ketentuannya berlaku. Kenapa seperti itu? Karena zakat tidak boleh asal-asal diaur-aur. Ayo bayar zakat, orang miskin kumpul, dibagiin amplop. Orang yang datang pakai motor ninja, ngambil ngakunya orang miskin. Nggak bisa gitu, Bu. Banyak orang hari ini bayar zakat tapi salah akad. Berarti zakatnya bisa jadi tidak sah. Seperti ya ketika kurban kan. Ketika kita kurban, semua orang mendadak mengaku jadi orang Islam. Mengaku jadi orang miskin. Ngambil daging, bawa karung dari satu masjid ke masjid yang lain. Ya kan? Nauzubillah semoga kita nggak kayak gitu. Ini mumpung Ramadan Bu ya, tabungan kurbannya dicek 3 bulan lagi loh. Jangan sampai HP-nya kamera 3, merek buah-buahan, ya kan? Mobilnya mobil mahal, kurbannya sapi 2 juta. Sapi 2 juta. Kambing 2 juta, kambing kacang. Diketawain sama malaikat itu. HP-nya bagus, mobilnya bagus, kurban ya satu sapi buat satu keluarga, selesai. Ya harus kayak gitu. Kenapa? Karena memang kita memberikan yang terbaik. Nah, begitupun dengan zakat. Zakat hari ini harus kita pahami bahwa zakat itu punya syarat dan ketentuan. Secara subjek, ya, barang zakat itu harus terkena nisab, terkena haul. Nisab ini batas minimum, haul ini batas waktu. Nanti di lain kesempatan kita bahas detail. Dan objek dari zakat itu nggak semua barang. Ada orang yang menyamakan zakat itu seperti pajak. Oh enggak, zakat dengan pajak berbeda. Karena zakat hanya dikenakan kepada beberapa barang saja. Emas, perak, perniagaan, hewan ternak, hasil bumi, barang tambang. Nanti berkembang jadi zakat profesi. Ya kan? Per bulan mengeluarkan zakat. Boleh. Berkembang juga misalkan, Ustadz saya punya tanah, tanahnya dizakatin nggak? Dijawab lagi, tanahnya produktif atau tidak? Nggak produktif. Oh, nggak ada pakai zakat. Ustadz saya punya rumah banyak, rumahnya saya kontrakin, ada zakatnya nggak? Ada, karena berpenghasilan. Hal-hal seperti ini banyak kita nggak tahu. Akhirnya kita santai aja. Padahal zakat ini wajib, ya kan? Zakat ini wajib dan pendistribusiannya itu nggak bisa sembarangan. Pendistribusian zakat itu hanya kepada mustahik dari fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil nggak boleh keluar dari sini. Saya jelasin satu-satu. Fakir ini apa bedanya dengan miskin? Kalau miskin, orangnya masih bisa bekerja, masih bisa berupaya, masih bisa berpikir, tapi kemampuannya tidak mencukupi, bahkan penghasilannya masih kurang untuk memenuhi kebutuhan dasar, sandang, pangan, papan. Itu orang miskin. Kalau orang fakir, tak punya lagi kemampuan. Misalkan mohon maaf, ada orang sakit stroke, itu masuk ke level fakir, dia nggak bisa kerja. Ada orang cacat dari lahir misalkan, itu fakir. Ya, nah orang-orang yang di level itu proses tugas kita memeliharanya. Nggak bisa kita ajak pelatihan upgrade orang-orang fakir ini, nggak bisa. Tak punya daya, tak punya upaya. Nah kalau miskin masih bisa di-upgrade. Amil, orang yang mengumpulkan zakat.
Saya pernah bilang ke teman-teman di YKR, jangan malu ketika mengajak orang berzakat berinfak karena ini perintah Allah. Ada orang yang kerja pakai SK gubernur, bangganya luar biasa. Ada orang yang bekerja pakai SK kementerian, Masya Allah, tabarakallah. Ini aku SK kementerian katanya. SK ke segala macam. Dari presiden dapatnya senang. Ini SK-nya Allah. Khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Allah bilang di Quran surah Taubah. Ambillah. Artinya apa? Kita yang menjadi amil itu harus profesional. Bahkan Allah siapkan 1 dari 8 orang yang berhak menerima zakat, bukti bahwa Allah nggak mau amil ini main-main. Ini yang ngebagi bukan kita, Bu, yang ngebagi Allah. Makanya sekeren ini loh Tuhan kita tuh. Yang ketiga, yang keempat, mu'alaf, orang yang hatinya condong sama Islam. Dia belum Islam, Ustaz, tapi sudah baik. Yuk kasih uang zakat, kasih hadiah, biar dia makin senang sama Islam. Itu mu'alaf. Yang kelima, hamba sahaya, orang yang nggak punya. Kalau sekarang nggak ada Ustadz perbudakan. Ya mungkin sekarang didekatkan sama human trafficking. Mungkin orang-orang yang sekarang terpaksa menjadi pelacur gara-gara punya hutang sama germonya itu bisa dibebaskan pakai akad hamba sahaya. Terus gorim, orang yang berhutang. Orang yang punya hutang bisa dilunaskan pakai zakat bisa, tapi hutangnya nggak boleh hutang konsumtif. Iya Ustadz, saya hutang, mobil saya belum dibayar, mau diambil leasing. Kalau gitu ambil aja, ya nggak usah dilanjutin riba. Tapi kalau Gorim ini apa? Orang yang punya hutang gara-gara sakit, gara-gara anak sekolah, pernah punya hutang untuk melanjutkan kehidupan. Itu boleh dibayarkan oleh zakat. Fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, guru, ustadz, guru ngaji, segala macam. Itu fisabilillah, santri. Ibnu Sabil, orang yang kehabisan ongkos dalam perjalanan. Kedelapan hal ini adalah masalah sosial dalam hidup kita. Bayangkan, Bu, kalau zakat itu betul-betul aplikasikan dalam kehidupan. Satu kampung aja semuanya bayar zakat. Dan amilnya mendistribusikan zakat dengan baik. Kayaknya nggak ada prostitusi, nggak ada kriminalitas, nggak ada hal-hal yang bikin orang-orang, nggak ada lagi orang meninggal karena kelaparan. Kenapa? Karena semua orang sudah tersistem. Ini teknologi yang luar biasa. Makanya ini, saya yang pertama, secara sosial, zakat ini adalah teknologi yang bisa menyelesaikan permasalahan sosial. Tapi kalau kita berpikir, Pak Ustadz, kita kan sekarang orang apa? Ya susah tuh kalau ngomong masalah ini kan susah ngajak orang. Terus gimana? Apa manfaatnya buat saya? Nah, biasanya kita mencari manfaat buat kita. Nih Bu, ada satu doa yang disampaikan. Ini doanya para amil, teman-teman di YKR ketika ada orang bayar zakat, doanya kayak gini. Ajarokallahu fima a'toita. Semoga Allah memberikan pahala atas apa yang engkau zakatkan. Wa baraka fima abqaita. Semoga Allah memberkahimu dengan harta-harta yang engkau sisakan. Wa ja'ala lahu laka tahuron. Dan semoga pula dijadikannya dengan 2,5% yang diberikan, harta tersebut jadi berkah dan harta tersebut jadi bersih. Rumus zakat apa? Rumusnya zakat 2,5% itu dizakati, maka 97,5% diberkahi. Harta yang berkah itu artinya bertambah kebaikan. Semakin banyak hartanya, semakin banyak semangat berbaginya. Harta yang didatang, harta yang ada tidak mendatangkan kegelisahan. Ada orang yang punya mobil 3 tapi nggak bisa tidur. Kenapa? Takut mobilnya dicuri. Ada orang yang punya anak di luar negeri tapi nggak bisa istirahat. Kenapa? Tiap hari anaknya bermasalah. Kenapa? Karena dijauhi dari keberkahan. Tapi ada orang yang hartanya banyak, senangnya berbagi. Ada orang yang hartanya miliaran, bukan lagi fokusnya berangkat umroh, tapi bagaimana dia bisa memberangkatkan orang umroh. Kenapa? Karena hartanya diberkahi. Gimana hartanya diberkahi? Karena hartanya sudah dizakati. Yang dizakati cuma 2,5%, 1/40. 39/40 sisanya Allah proteksi dengan keberkahan. Disitulah kita bisa bilang bahwa zakat ini adalah asuransi. Tos-tosannya nggak sama manusia, tos-tosannya sama Allah. Ya Allah, aku keluarkan zakatku dan sisanya tolong berkahi. Di keberkahan itu uangnya bakal cukup, sebanyak apapun bisa membawa orang untuk kebaikan. Semakin banyak hartanya, semakin banyak manfaatnya. Tapi kalau hartanya tidak penuh dengan keberkahan, kalau hartanya jauh dari keberkahan, maka sebanyak apapun hartanya akan hilang keberkahannya. Sebanyak apapun hartanya akan dijauhkan dari kebermanfaatan. Makin banyak masalah. Uangnya nggak ada rasa. Nggak ada lagi rasa pengen ke Baitullah. Kenapa? Ya karena seperti tadi. Abang kakak ayah bunda yang dirahmati Allah, zakat ini adalah teknologi asuransi.
Jadi kalau teman-teman pengen hidupnya tenang, nggak pengen sakit, nggak pengen apa segala macam, keluarkan zakat. Coba tes testimoni. Kan kalau orang asuransi itu gini, bayar asuransi nanti kalau ada apa-apa. Nah, kalau bayar zakat, insya Allah nggak ada apa-apa. Jadi kenapa kok kita tuh banyak eh, banyak mengeluarkan dana tak terkira, dana darurat. Cek tabungan ada dana darurat 10 juta. Sekalinya mobil nabrak habisnya 12 juta minus lagi. Kenapa sih kayak gitu terus? Karena sejatinya teman-teman, uang yang berkah itu adalah uang yang kita distribusikan dengan baik. Allah nggak minta banyak. Allah cuma minta 1/40. Bayangin, 2,5%. Ibu punya telur 40 di keranjang. Allah minta satu. Masih nggak dikasih. Oret luar biasa. Ya, hati-hati nih Bu, Pak, semuanya ya. Jadi zakat ini adalah teknologi asuransi yang Allah siapkan untuk kita bisa mengundang pertolongannya Allah. Ustadz, kenapa ya saya tuh belum ditolong sama Allah? Kenapa hidup saya nggak bagus-bagus? Kenapa hidup saya nggak tenang-tenang? Cek lagi, jangan sampai kita belum menginstal teknologi ini. Nah, detailnya gimana? Bayar zakat tuh bulanan apa tahunan? Bayar zakat kemana? Segala. Ahlan wa sahlan, teman-teman percaya sama siapa? Di sini sudah ada Yayasan Khairul Razikin. Tanya sama Budina, tanya sama Pak Indra. Saya mau bayar zakat, gimana caranya? Nanti dibantu dihitungkan, dibantu diingatkan, dibantu didistribusikan. Jadi Bapak Ibu nggak usah pusing. Kenapa seperti itu ya? Memang harusnya kayak gitu. Nanti dana zakatnya didistribusikan untuk beasiswa sekolah, boleh, boleh, visabilillah, ya kan? Dananya zakatnya dipakai untuk mengupgrade orang-orang miskin punya usaha, boleh, boleh. Nah, hal-hal kayak gitu yang harus kita coba praktekkan. Nanti insya Allah cari amil-amil zakat yang ibu percaya dan programnya konkret, maka silahkan bayar. Boleh per bulan, boleh per tahun. Ahlan wa sahlan.